Ciri-ciri ikan pot belly itu seperti ini ya guys ya. Itu perutnya itu cenderung buncit badannya itu. Selain menaruh ikan di kolam lumpur, itu banyak sekali cara-cara yang lain ya menurut cara mereka ya guys ya. Dan ini menurut cara saya, cara Aptat Channel, karena sudah berkali-kali saya lakukan hal seperti ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Aptat Channel ya guys ya. Untuk kali ini Aptat akan memberikan tips pada teman-teman semua ya, tentang penyakit lah, cara mengatasi penyakit ya. Mungkin dari teman-teman belum banyak yang tahu ya. Biasanya kalau pecinta koi, pemuda-pemuda itu, menurut saya itu belum banyak yang tahu ya tentang penyakit ikan yang dinamakan pot belly. Apa itu pot belly ya guys ya? Pot belly itu kondisi ikan yang perutnya buncit dan perutnya itu turun ke bawah ya. Itu biasanya penyebabnya itu menurut saya itu tempat pemeliharaan dan pakan ya. Yang paling utama itu pakan ikan koinya ya, yang paling utama. Nah, ciri-ciri ikan pot belly itu seperti ini ya guys ya. Itu perutnya itu cenderung buncit badannya itu biasanya seperti helikopter ya, agak endengkeng, agak endengkeng gini, kayak melengkung lah karena kegedean perut ya, perutnya buncit. Itu yang dinamakan pot belly ini ya. Biasanya ikan-ikan yang terkena pot belly itu ikan-ikan kecil lah ya, ikan kecil. Mungkin teman-teman itu beli ikan ukuran 10-15 cm itu ya, terus dipelihara di tempat yang sempit. Biasanya dipelihara di tempat yang sempit, terus ngasih makannya itu terlalu sering. Jadi dipelihara di tempat yang sempit, oksigennya kurang mencukupi, artinya itu kan itu asal hidup saja, jadi asupan oksigennya itu kurang. Biasanya itu seperti itu ya. Terus pemberian pakannya itu biasanya itu terlalu over. Jadi ikan-ikan kecil dipelihara di tempat yang sempit, terus ikannya juga terlalu padat, pemberian pakannya juga terlalu sering. Ini sehari bisa 3, 4, sampai 5 kali ya guys ya. Itu bisa menyebabkan pot belly. Dan cenderung ikan-ikan itu ikan ukuran kecil ya. Kalau teman-teman pelihara ikan ukuran kecil 10-15 cm itu, terus tempat memeliharanya itu sempit, terus ikannya terlalu padat, asupan oksigen di air itu kurang, pemberian pakannya terlalu sering, terlalu banyak, itu ikan cenderung terkena pot belly. Dan kualitas pakannya juga pakan yang biasa-biasa saja ya. Jadi udah pemberian pakannya sering, kualitas pakannya itu yang proteinnya sekitar 30-33% itu ya. Itu pakan-pakan ikan nila, pakan ikan lele itu ya. Itu biasanya itu kurang bagus di ikan koi. Apalagi kalau kolamnya itu sempit, populasinya itu terlalu padat, pemberian pakannya itu pakai pakan ikan lele yang proteinnya itu 30%-an lah, mungkin 30% lebih sedikit. Itu ikan cenderung akan terkena pot belly. Jadi ikan akan perutnya buncit, pertumbuhan badannya lambat. Yang tumbuh itu perutnya ya guys ya. Yang tumbuh itu perutnya. Itu penyebab utamanya itu pakan dan tempat pemeliharaan.
Tapi walaupun pemeliharaannya di tempat yang sempit, kalau dikasih pakan yang khusus ikan koi ya, itu ada pakan khusus koi lah, itu proteinnya itu biasanya sekitar 52% sekitar ya, antara 50% lebih lah. Itu biasanya agak ini ya, agak mendingan ya, jadi nggak gampang terkena pot belly. Kalau teman-teman memelihara ikan di tempat yang sempit, itu saya sarankan kok untuk pemberian pakannya itu pakan yang bagus, pakan yang berkualitas, jadi meminimalisir ikan terkena pot belly. Tapi kalau teman-teman memelihara ikan dan tempatnya sempit, pemberian pakannya sering, kualitas pakannya yang biasa-biasa saja, saya jamin ikan akan kena pot belly semua ya, ikan akan buncit semua perutnya. Ini hanya sebagai sampel saja ya, cuma berapa ekor, yang lainnya itu ada mungkin ada 80 ekoran itu buncit semua perutnya ya. Itu buncit semua itu karena teman saya itu memelihara ikan koi di kolam terpal lah, kapasitasnya itu sekitar 300 ekoran lebih, dan kolamnya itu hanya sebesar 5x2 meter, panjang 5 meter, lebar 2 meter. Itu dikasih ikan sekitar 300 ekoran, 300 lebih malah. Itu hampir 75% itu kena pot belly semua. Itu seperti ini semua ikannya ya, hampir ya, itu perutnya buncit semua. Jadi dijual pun akan susah ya guys ya, ikan-ikan seperti ini dijual akan susah. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Ini untuk cara mengatasinya itu, ini versinya saya ya, nanti ya, versinya saya ya. Jadi bukan versi, kalau versi orang lain tuh banyak yang bilang dipuasakan lah, jangan dikasih makan selama setengah bulan. Ada yang, menurut saya itu percuma ya guys ya, karena semakin ikan dipuasakan, nanti semakin nafsu makannya juga akan besar ya. Nanti kalau pada saat dikasih makan lagi, ikan juga akan sangat rakus makannya ya, nanti akan kembali lagi seperti ini lagi ya, kembali lagi akan buncit lagi. Kalau cuma dipuasakan tok, itu menurut saya itu bukan solusi lah, percuma, menurut saya itu percuma. Jadi ikan nggak bakalan sembuh, kalau cuma dipuasakan ya. Jadi nanti Abta Channel akan melepaskan ikan ini ya, nanti akan saya lepaskan di kolam lumpur yang gede ya, mungkin agak lama ya, untuk penyembuhannya juga agak lama, mungkin bisa mencapai 1 bulan ya. Tapi saya jamin itu cara yang paling efektif menurut saya ya, cara yang paling cepat menyembuhkan ini ikan yang seperti ini, ikan pot belly ya guys ya. Nanti akan saya lepaskan semua di kolam lumpur yang gede lah. Nanti ikan akan sembuh dari pot belly ya. Jadi kalau cuma dipuasakan atau ya ada obatnya ya, obat pot belly, obat ikan lah. Tapi saya belum pernah mencoba ya, jadi saya nggak bisa mengatakan sembuh atau enggak, saya belum bisa karena saya belum pernah mencoba. Tapi kalau saya mencoba ditaruh di kolam lumpur yang gede yang dalam itu, saya sudah sering kali mencoba dan hasilnya itu 100% ikan sembuh, 100% ikan akan pertumbuhannya akan normal lagi ya guys ya. Pertumbuhannya akan normal lagi dan ikan kondisinya akan bagus lagi. Oke, lanjut nanti ya di kolam ya guys ya. Nanti akan saya tangkap dulu ikannya, karena ikannya ini nggak cuma segini, ikannya itu ada sekitar banyak sekali ya yang kena pot belly. Nanti akan saya lepas liarkan di kolam lumpur biar ikannya sembuh lah ya guys ya, biar bisa dijual lagi guys. Oke, lanjut nanti di kolam ya guys. Nah, ini ya teman-teman ya, ikan-ikan yang terkena pot belly ya. Nih, hampir semua itu kena pot belly semua ya, hampir semua kena perut buncit. Asal tangkap ya perutnya buncit tuh, asal tangkap perutnya buncit tuh. Nah, ini
Nanti untuk penyembuhannya ya, nanti akan saya masukin ke kolam lumpur yang agak dalam dan agak luas. Nanti mungkin setelah 1 bulanan lah saya panen ikan, saya jamin 100% itu udah sembuh ya guys ya. Ini mau saya packing dulu, mau saya bawa ke tempat pelepasan ke kolam lumpur ya guys ya. Nah ini ya teman-teman, tempat atau kolam lumpur yang nanti akan saya gunakan untuk menyembuhkan penyakit ikan koi atau ikan koi yang terkena pot belly ya guys ya. Nah ini ikannya ya, itu pakannya ya, nanti langsung dikasih makan saja. Oke, saya buka dulu ikannya ya guys ya. Nah ini ya teman-teman, ikan koi yang terkena pot belly, hampir semua ya, hampir semua ini ya, pokoknya 80% lah kena semua ya. Ini langsung saja dimasukin ke kolam lumpur. Ini kedalamannya sekitar 1,5 meter ya, yang paling dalam itu sekitar 1, ya lebih malah ya, sekitar 170-an lah yang paling dalam. Ini nanti akan sembuh ya, coba ya, tunggu mungkin ya, nunggu bongkar lah 1, 2, 3 bulan lah ya, nunggu agak gede juga ya. Ini ya guys ya, ikan-ikan yang terkena pot belly. Nah juga memang lumayan banyak ya guys ya. Ini ukuran paling baru berapa ini sih ya, 10, 13 cm, 14 cm lah. Kali sekitar 10-14 cm, paling gede 14 cm, paling tidak mungkin 10 cm ya guys ya. Tumpahin saja ya, lamaan. Nah ini ya guys ya, kolam tempat menyembuhkan ikan yang terkena pot belly. Kenapa kalau ditaruh di kolam kok sembuh ya guys ya? Jawabannya video berikutnya ya, nanti akan saya kasih tahu kan kenapa kok kalau ditaruh di kolam lumpur yang dalam itu penyakit pot belly kok sembuh. Padahal pakannya juga biasa ya. Nih pakan ikan nila, proteinnya cuma 33%. 33-35%. Tapi kalau ikan dipelihara di tempat yang sempit, dikasih pakan seperti ini, saya jamin 100% ikan akan kena pot belly semua, akan bunting semua, akan boncel semua lah, perutnya buncit semua ya guys ya. Oke, langsung dikasih makan guys. Ini sebelumnya sudah ada ikan koinya ya, sudah ada ikan koinya sebelumnya ya. Ini untuk kolamnya sekitar 25 meter kali 10 lah ya, 25 kali 10 atau lebih sih ya, mungkin 25 kali 12 meteran lah. Oke guys, itu ya tips dari Apta Channel untuk menyembuhkan penyakit pot belly versinya Apta Channel. Mungkin teman-teman ada yang terkendala tempat ya, ada yang terkendala tempat karena nggak punya kolam besar. Nanti teman-teman bisa cari tahu cara-cara yang lain ya, selain menaruh ikan di kolam lumpur. Itu banyak sekali cara-cara yang lain ya, menurut cara mereka ya guys ya. Dan ini menurut cara saya, cara Apta Channel, karena sudah berkali-kali saya lakukan hal seperti ini ya. Cara seperti ini itu sangat efektif dan 100% sembuh. 100% ikan akan normal seperti sedia kala ya, pertumbuhannya juga akan bagus. Oke, itu saja, semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.